kurangnya minat membaca dari peserta didik. Nah, sehingga kita untuk meminimalisir itu kita harus adanya suatu inovasi, yaitu dengan adanya gerakan literasi sekolah. Nah, nanti tinggal Pak Fadil itu disesuaikan saja langkah-langkahnya dengan kebutuhan anak. Sekolah siswa ya berarti ya. Kalau pojok baca gimana ya? Kan kebetulan perpustakaan di kita tuh pakai kelas tuh, jadi kan anak-anak susah belajar di perpustakaan. Kira-kira kalau di kelas gimana ya langkah-langkahnya atau desainnya yang buat siswa menarik? Nah, itu sungguh bagus itu pojok baca di kelas, di dalam kelas. Karena dengan adanya pojok baca di dalam kelas, nah siswa juga istilahnya ketika dia memasuki rumah sendiri, kelas sendiri itu mereka tidak canggung, dan di situ juga siswa bisa membawa buku bacaan sendiri dan dengan disimpan di pojok baca bukunya, sehingga kan itu ketika siswa sudah memegang buku bacaan sendiri yang dia sukai, dengan sendirinya nanti dia akan setiap hari terbiasa. Dan nanti juga lebih bagus juga nanti di situ juga ada yang namanya pohon literasi. Nah, nanti itu tinggal dimodifikasi saja. Jadi ketika siswa sudah beres membaca buku tersebut, nah si judul buku itu bisa ditempelkan di pohon literasi tersebut. Cobalah kayak ini ya, apa di sketsa dulu gimana ya. Itu untuk langkah awal mungkin itu aja, susun dulu rencana pelaksanaan kegiatan untuk gerakan literasi sekolahnya. Nah, terus sarana dan prasarana juga nggak usah yang rumit-rumit, yang seadanya aja tuh. Coba dibuat dengan sesederhana mungkin. Nah, nanti juga insya Allah dengan begitu minat baca siswa juga akan meningkat lah. Yang penting dilakukan secara kontinu. Kalau sarannya gimana ya, sarana biasanya? Kalau desainnya itu Pak Fadil itu bisa lihat referensi, ya itu bisa dari internet atau misalkan bisa lihat ke sekolah-sekolah lain gitu kan, atau di internet juga banyak lah. Sekarang kan media sosial itu udah banyak, tinggal bisa lihat di situ. Gitu Pak Fadil. Kalau jadwalnya gimana kira-kira? Kayak kan mau buat jadwal nih, kira-kira enaknya seperti apa ya? Apakah setiap hari? Nah, untuk jadwal bagusnya itu setiap hari. Jadi sebelum jam pertama dimulai 15 menit itu siswa dibiasakan membaca. Seperti itu. Jadi nanti dengan terbiasa itu nanti jadi suatu kebutuhan buat siswa. Jadi ketika itu sudah menjadi kebutuhan, ketika siswa itu tidak membaca merasa ada yang kurang. Berarti harus kayaknya sistem restoran ya kayaknya. Nah, iya betul. Jadi untuk yang ini hari ini oke, ini sudah baca sampai halaman berapa, nah itu tidak seperti itu mungkin.
mulai belajar, kita biasakan dulu ya membaca. Ya, paham? Nah, sebelum kalian membaca, silahkan kalian ambil buku di depan. Tertib ya, tertib dulu, tertib. Barisan dulu. Barisan dulu. Stop. Jalannya ke samping tuh. Terus, stop barisan ini terus, ambil dulu. Ambil buku yang kalian suka. Nah, yang sudah duduk lagi yang tertib. Udah lanjut meja ini. Udah kalau sudah lanjut barisan yang terakhir. Sudah siap membaca? Nah, semuanya silahkan buka bukunya. Mencari tahu apakah kalian sudah pandai belum membacanya. Nah, siapa di sini yang mau membaca? Coba sambil ke depan. Nah, coba sambil baca yang tadi sudah sambil baca. Pada zaman dahulu kala di Toraja, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang anak muda bernama Ladana. Dia adalah pemuda yang cerdas dan pandai. Karena itulah semua orang mengenalnya. Selain itu, dengan kepandaiannya, dengan kecantikannya, Ladana selalu berhasil mengalahkan orang jahat atau buruk paragainya yang selalu mengganggu orang-orang. Oleh karena itu, Ladana disukai oleh semua orang. Kita kembali lagi. Coba. Nah, sekarang kalian buat rangkuman dari buku yang telah kalian baca tadi ya. So, silakan dibuat rangkuman dalam buku tulis kalian, ditulis.
sudah mengumpulkan, kembali lagi ke tempat. Sudah semua? Nah, tadi setelah Bapak cek satu persatu, nah ada yang sudah lancar, ada yang belum, ada yang sedang. Nanti kalian lebih rajin lagi ya dalam membaca. Kenapa harus rajin? Karena kalau membaca itu kan sebuah kebiasaan. Kalau tidak terbiasa, kalian gak mungkin bisa. Ya, jadi tanamkan dalam hati kalian bahwa saya pasti bisa. Gak apa-apa sekarang tidak bisa, tapi besok harus bisa. Ya, jangan sekarang tidak bisa, besok tetap tidak bisa. Nah, kalau seperti itu berarti kalian tidak ada kemauan untuk belajar, untuk maju, untuk bisa ya. Jadi intinya kalian harus mau dulu. Nah, tadi kan sudah dalam bentuk rangkuman ya. Nah, nanti kita akan mengadakan kegiatan. Kegiatannya sama seperti ini, membaca. Nah, tapi kita akan tuangkan tulisan kalian atau rangkuman kalian atau bab yang sudah kalian baca di pohon ini. Maju merah ini. Permandulan. Nah, tadi kalian sudah selesai membaca ya. Nanti kita akan melaksanakan seperti ini lagi, kegiatan membaca. Tapi kita akan tuangkan rangkumannya ke dalam bentuk tuliskan yang diibaratkan daun. Daunnya itu nanti kita akan tempel di sini. Jadi kan pohonnya pohon gundul nih. Ini namanya pohon gelis, pohon gerakan literasi. Nah, nanti daunnya itu dari kertas yang kalian tempel. Kertasnya itu isinya apa? Isinya teks atau cerita yang sudah kalian baca. Nanti sini tempelkan. Ada yang di sini, ada yang di sini, nanti terserah di mana aja. Nanti misalkan Lupita nulisnya tentang cerita Pulau Jawa, dirangkum, nanti tempel di sini. Samir misalkan di sini, Iqbal di sini, si Paris di sini, dan yang lain nanti kan bentuk daun. Ini dibahaskannya pohon, ini batangnya, nanti daunnya dari proses literasi atau dari rangkuman literasi kalian. Paham? Nah, kalau paham, sekarang simpan kembali bukunya ke tempat semula. Seperti tadi ya. Stop.